together. Fire escape? It's 20s. Not much to tell, really. Peter lives with his aunt and uncle. Dressed like a car thief. You a cop? You seriously think I'm a cop? In a skin-tight red and blue suit? Who are you? Hai, berjumpa kembali bersama gue, pengangguran Indonesia yang sukanya nonton film. Kali ini Seven Movies akan membawakan alur cerita reboot sequel dari Spider-Man. Yang kemarin nonton No Way Home pastinya tahu dong, ada Spider-Man Andrew Garfield. Nah, bagi anak yang lahir tahun 2012 pasti nggak tahu tentang Peter Parker versi tengil ini. Film ini disutradarai oleh Max Webb, diperankan oleh Andrew Garfield sebagai Spider-Man, Emma Stone sebagai Gwen Stacy, dan inilah alur cerita The Amazing Spider-Man. Film diawali dengan Peter Parker kecil yang tanpa sengaja melihat tempat kerja ayahnya bernama Richard Parker yang telah dicuri. Melihat kejadian itu, Richard dan Peter terlihat buru-buru meninggalkan rumahnya. Richard pergi ke tempat adiknya bernama Ben Parker dan Bibi May untuk menitipkan Peter Parker kepadanya. Richard dan istrinya pergi meninggalkan Peter dengan berat hati. Seiring bertambah waktu, Peter Parker tumbuh menjadi remaja dewasa yang sering dibully oleh temannya bernama Flash Thompson. Peter yang merupakan fotografer diam-diam memotret wanita cantik bernama Gwen Stacy. Setelah itu, Peter mendatangi kerumunan siswa yang sedang dibully oleh Flash. Peter menyuruh Flash berhenti memukuli siswa itu, tapi malah Flash balik mengajar Peter. Gwen yang melihat itu langsung menghentikan aksi Flash yang sedang memukuli Peter. Di dalam kelas, Gwen yang kagum dengan sifat Peter langsung mengajak kenalan. Cie. Sepulangnya dari sekolah, Peter membantu paman Ben membersihkan basement dan Peter menemukan tas milik ayahnya yang isinya sebuah algoritma penting yang membuat Peter penasaran. Ketika dia di kamar, paman Ben masuk ke kamar Peter yang menceritakan Dr. Kurt Connors yang merupakan kawan kerja ayahnya. Paman Ben juga memuji kecantikan foto yang ada dalam komputer Peter. Kemudian Paman Ben keluar. Peter kemudian mencari tahu tentang Kurt Connors yang berhubungan dengan kecelakaan ayahnya. Dr. Connors sendiri sedang melakukan uji coba manusia tanpa kelemahan. Keesokan harinya, Peter mendatangi perusahaan Oscorp dan mencuri papan nama karyawan magang untuk dapat masuk ke perusahaan itu. Ternyata di Oscorp ada Gwen Stacy yang magang juga dan menjadi pemandu karyawan magang di Oscorp. Mereka kemudian bertemu dengan Dr. Connors yang tangan kanannya terlihat buntung. Di sini Peter berhasil menjawab pertanyaan Dr. Connors yang sangat sulit dan membuat penasaran Dr. Connors. Gwen kaget melihat Peter di rombongan tersebut dan Gwen membantu Peter menyembunyikan identitasnya. Gwen mendatangi Peter dan memperingati Peter supaya jangan membuat onar. Peter tanpa sengaja menabrak CEO Oscorp yang bernama Rajit dan tanpa sengaja melihat logo yang sama dengan dokumen milik ayahnya. Kemudian Peter mengikutinya yang membawa ke ruangan eksperimen yang sedang meneliti laba-laba beserta jaringnya. Dan tanpa disengaja laba-laba itu jatuh ke arah Peter. Rajit kemudian mendatangi Dr. Connors untuk mempercepat penelitian supaya bisa menyelamatkan Norman Osborn. Ketika Peter mengembalikan ID card kepada Gwen, Peter digigit laba-laba eksperimen dari tempat tadi. Peter kemudian pulang dan di dalam kereta hal aneh mulai terjadi. Panca inderanya menjadi kuat dan memiliki refleks yang cukup luar biasa. Dia tidak sadar jari tangannya menjadi lengket. Karena Peter belum menyadari hal itu, membuatnya dihajar penumpang di sana. Tapi Peter dapat mengatasi hal itu karena faktor keberuntungan. Get him, Rudy!
Sesampainya di rumah, Peter membawa banyak makanan dari kulkas ke kamarnya yang membuat Paman Ben dan Bibi May menjadi bingung. Keesokan paginya, Peter cukup kewalahan karena tidak bisa mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dan indranya juga menjadi meningkat. Peter bingung dan mencari jawaban laba-laba yang menggigitnya melalui internet, tapi tidak menemukan jawaban itu. Peter akhirnya mencari tahu tentang algoritma dari ayahnya dan menemui Dr. Connors di rumahnya. Di sini Peter memberitahu bahwa dia anak dari Richard Parker. Kemudian Peter menunjukkan algoritma tersebut. Karena itu, Peter diajak untuk ke kantor oleh Dr. Connors. Di sekolah, Flash yang membuli Peter sekarang dibalas karena Peter mempunyai kekuatan aneh yang ada dalam dirinya. Di sini Peter merusak ring basket yang ada di sekolahnya tanpa dia sadari, yang membuat dihukum karena sudah merusak properti milik sekolah. On purpose, Flash! No. Di sini Paman Ben memberitahu Gwen bahwa dia adalah wanita dalam wallpaper komputer. Setelah itu Paman Ben pun pergi. Peter sangat malu kepada Gwen dan di sini terlihat benih-benih cinta antara Peter dan Gwen. Cie. Singkatnya, Peter sudah menguasai kekuatannya dan berlatih sambil bersenang-senang. Di kantor Dr. Connors, Peter diperlihatkan alat serum yang bisa disebarkan ke seluruh dunia dan diperlihatkan serum kadal yang akan dipindahkan ke tikus yang cacat agar tikus tersebut bisa beregenerasi layaknya reptil. Setelah beberapa percobaan gagal, akhirnya ada satu percobaan yang berhasil. Peter pulang terlambat ke rumah karena lupa menyebut Bibi May dan dimarahi oleh Paman Ben. Seketika itu, Peter langsung pergi meninggalkan rumahnya. Paman Ben yang khawatir kemudian mencari Peter. Peter membeli minuman di sebuah toko. Hal itu membuat dirinya diusir karena uangnya kurang. Salah satu pembeli minuman itu pencuri dan memberi minum ke Peter. Saat pemilik toko meminta bantuan ke Peter, Peter menjawab, "Itu bukan tanggung jawab saya." Sayangnya pencuri yang dilepas oleh Peter tanpa sengaja menembak dan membunuh Paman Ben. Hal itu membuat Peter menyesali perbuatannya. Peter meminta sketsa pembunuh tersebut dan di sekolah, Peter hampir memukul Flash yang ingin menyampaikan rasa ikut berduka. Saking dalamnya kesedihan Peter, bahkan pelukan dari Gwen tidak mampu menenangkan Peter. Malam harinya, Peter turun ke jalanan untuk mencari pembunuh pamannya. Dia bahkan menantang sekelompok geng jalanan, namun Peter salah sasaran dan tanpa sengaja jatuh ke sebuah ring tinju. Di sana Peter terinspirasi sebuah topeng untuk merahasiakan identitasnya. Setelah itu, Peter tetap mencari pembunuh Paman Ben dan menggunakan topeng yang baru dibuatnya. Dia kemudian membuat alat jaring laba-laba yang disebut web shooter. Setelah berhasil membuat alat tersebut, Peter langsung mencoba melompat dari gedung-gedung tinggi. Peter yang masih ingin mencari pembunuh pamannya membuat polisi menangkapnya karena tindakan main hakim sendiri, dan ternyata polisi ini adalah ayah dari Gwen Stacy. Setelah beraksi, Peter melakukan inovasi untuk kostumnya, sampai akhirnya terlihat hasil kostum sempurna buatan sendiri. Peter kemudian menangkap penjahat yang sangat mirip pembunuh pamannya, namun aksinya kali ini membuat dia dikejar-kejar oleh polisi. Peter berhasil kabur dan membuat kesabaran ayah Gwen menjadi habis. Don't move. Job, huh? That's how you repay me? Di kantor Oscorp, Dr. Connors melihat tikus buatannya berhasil, maka Rajit menyuruh Connors melakukan kepada manusia. Dr. Connors masih ragu melakukan uji coba kepada manusia yang membuatnya dipecat dari Oscorp. Hal ini membuat Connors bimbang dan langsung melakukannya ke diri sendiri. Kembali ke Peter, Gwen mengajak Peter untuk makan malam di rumahnya. Peter kemudian datang ke rumah Gwen melalui jendela setinggi 20 kaki. Peter memberikan bunga kepada Gwen. Tiba-tiba ayah Gwen masuk. Ya, ganggu aja. Dan di sini Peter langsung berkenalan dengan ayah Gwen. Kembali ke Dr. Connors yang terlihat tangannya sudah sembuh. Dia segera menghubungi Rajit.
Namun tiba-tiba sesuatu tidak beres mulai terjadi. Corners kemudian memutuskan mengejar Rajit dengan naik taksi. Di sini terlihat tangan dan wajah Dr. Corners mulai berubah. Di sisi lain, ayah Gwen membahas tentang manusia laba-laba yang main hakim sendiri dan sangat membencinya. Namun Peter menentangnya. Terjadilah perdebatan antara ayah Gwen dan Peter, dan akhirnya Peter memilih untuk meninggalkannya. Gwen kemudian menyusul Peter. Peter ingin memberitahu sesuatu kepada Gwen, tapi hal itu susah diucapkannya. Akhirnya Peter mengeluarkan jaringnya, dan di sini Gwen mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man. Nah, ini kan keren di sini. Kalau di Spider-Man Tobey mau ngungkapin Spider-Man aja malu-malu. Keren sih memang di Devil. Oke, lanjut. Gwen kemudian disuruh masuk oleh ibunya, dan tiba-tiba sesuatu hal terjadi. Ayah Gwen dan Peter langsung menuju ke lokasi. Ternyata Dr. Kurt's Corner merusak taksi yang ditumpangi dan berubah menjadi lizard atau monster kadal. Makhluk itu menuju jembatan untuk mencari Rajit yang sedang terjebak di dalam mobilnya. Rajit yang nyawanya terancam berhasil diselamatkan oleh Peter. Di sini Peter memilih untuk tidak mengejar lizard dan memilih untuk menyelamatkan seorang anak yang mobilnya tergantung. Dan Peter pun berhasil menyelamatkan anak tersebut dengan selamat dan memperkenalkan dirinya sebagai Spider-Man. Who are you? Spider-Man. Kemudian Lizard berubah kembali menjadi Dr. Connors di sebuah gorong-gorong. Keesokan harinya, ayah Gwen dan kepolisian mengumumkan untuk menangkap Spider-Man karena sudah terlibat insiden semalam. Walaupun ayahnya menganggap Spider-Man penjahat, malah Gwen menganggap Spider-Man dengan sebaliknya. Bahkan hubungan mereka semakin dekat. Wah, gila, the best lah. Peter kemudian ke kantor Dr. Connors. Di sini, sifat Dr. Connors sudah mulai berubah dan sedang menyembunyikan sesuatu. Peter kemudian melihat hal aneh pada tubuh Dr. Connors dan melihat tikus yang sudah berubah menjadi monster. Peter kemudian melaporkan ke ayah Gwen, tetapi ayah Gwen tidak percaya. Kemudian Peter diusir dari sana. Peter kemudian melihat kelompok kadal kecil masuk ke dalam gorong-gorong. Kemudian Peter masuk ke gorong-gorong tersebut dan melemparkan semua jaringnya dan memilih menunggu sambil main game. Sementara Dr. Connors merekam percobaan serum kepada dirinya. Peter juga menyiapkan sebuah kamera. Tiba-tiba salah satu jaringnya bekerja pada suatu lorong. Diikuti dengan kadal yang menuju ke sana. Peter yang mengikutinya tiba-tiba diserang oleh lizard dan akhirnya terjadilah pertarungan antara laba-laba melawan kadal. Peter yang tidak bisa apa-apa dalam air akhirnya selamat dan masuk ke pipa saluran yang sangat sempit. Every day. Lizard kemudian melihat kamera itu dan akhirnya mengetahui bahwa kamera itu milik Peter Parker. Setelah pertarungan melawan Lizard, Peter menuju ke rumah Gwen dan di sana Peter diobati oleh Gwen. Kemudian Peter memberitahu Gwen bahwa sosok Lizard itu adalah Dr. Connors yang merupakan atasannya. Peter kemudian berjanji akan menangkapnya karena Peter merasa tanggung jawab atas penelitian tentang serum kadal. Kemudian Peter dan Gwen kabur untuk kencan berdua. Dr. Connors kemudian menambah dosis serum kepadanya. Dan esoknya, dia pergi ke sekolah Peter melalui toilet. Peter kemudian menyuruh Gwen pergi, sementara dirinya berhadapan dengan Lizard. Peter kemudian mengambil tasnya dan berubah menjadi Spider-Man. Dalam pertarungan itu, Peter memujuk Dr. Connors, tetapi Dr. Connors terus mengajar Peter. Tiba-tiba Gwen memukul Lizard dan hal ini membuat teralihkan. Melihat kesempatan itu, Spider-Man langsung mengikat Lizard dengan jaringnya. Kemudian Peter melemparkan Gwen dengan jaringnya untuk menyelamatkannya. Kemudian Spider-Man kembali bertarung dengan Lizard, sampai akhirnya monster itu menghilang dan melihat seragam dari Dr. Connors. Peter, then I can cure them. Now think me straight, Doc. Stop this. This isn't you. Let's talk this out. All right, so you don't want to talk? Hurry you! Bad lizard.
Akhirnya Spider-Man pergi gorong-gorong tempat persembunyian Dr. Connors. Dia langsung menghubungi Gwen untuk mengambil penawar serum yang ada di kantor Oscorp. Di sana Peter melihat rencana Dr. Connors yang ingin menyebarkan serum melalui alat yang ada pada kantor Oscorp. Melihat serangan Lizard, ayah Gwen tidak ingin adanya Spider-Man dan dia pergi ke sana dengan helikopter. Lizard kemudian ditembaki oleh polisi. Kemudian Lizard meledakkan gas yang berisi serum kadal dan mengubah polisi itu yang sama dengan dirinya. Lizard juga melepaskan serum ke jalanan. Gwen yang sudah ada pada kantor Oscorp menunggu serum yang dikatakan oleh Peter. Namun Peter menyuruh Gwen untuk keluar dari gedung Oscorp karena Lizard sedang menuju ke gedung tersebut. Namun Gwen tetap menunggu dan mengevakuasi orang-orang yang ada di sana. Peter yang buru-buru menyelamatkan Gwen malah berhasil ditangkap oleh polisi. Saat topengnya dibuka, dia tetap melawannya dan akhirnya mengakui dirinya Spider-Man kepada ayah Gwen. Karena Gwen dalam bahaya, kemudian Peter dibiarkan pergi menuju ke sana. Namun sialnya, kaki Peter tertembak oleh salah satu polisi. Lizard sampai ke gedung Oscorp dan Gwen menyalakan alarm kebakaran. Gwen bersembunyi di sana. Lizard yang melihat alat penyebar serum itu tidak ada, kemudian mulai mencarinya. Lizard akhirnya mengambil alat itu dan tidak mempedulikan keberadaan Gwen. Oscorp, and your daughter's there right now. You gotta let me go. Dan secara kebetulan serum penawar sudah selesai. Kemudian balik ke Spider-Man yang susah payah menuju ke gedung Oscorp. Seorang pria konstruksi bangunan akhirnya menolong Peter untuk cepat sampai ke gedung Oscorp karena anaknya pernah diselamatkannya. Singkatnya, Peter sampai ke gedung Oscorp. Gwen yang sudah turun akhirnya diamankan oleh ayahnya dan Gwen menitipkan anti serum tersebut kepada ayahnya. Lizard berhasil memasang alat itu dan berhasil menghitung mundur. Spider-Man langsung menyerangnya dan terjadilah pertarungan sampai keduanya terjatuh dan mengakibatkan bocornya pipa hidrogen. Lizard berhasil menghancurkan web shooter milik Spider-Man. Untung ayah Gwen datang tepat waktu dan membantu Spider-Man. Lizard yang terkena gas hidrogen berhasil dilumpuhkan. Ayah Gwen kemudian menyuruh Spider-Man memasang anti penawar serum tersebut. Tak lama, hidrogen yang ada pada Lizard habis dan berhasil melumpuhkan ayah Gwen. Lizard langsung mengejar Spider-Man. Dalam waktu yang sangat sempit, Peter berhasil memasukkan serum penawar dan berhasil ditembakkan ke udara. Karena terkena serum penawar, akhirnya Lizard berubah menjadi Dr. Connors dan akhirnya jatuh. Spider-Man juga hampir terjatuh. Akhirnya diselamatkan oleh Dr. Connors yang sudah sadar. Setelah itu, Peter menghampiri ayah Gwen yang sedang sekarat. Ayah Gwen meminta maaf kepada Peter karena salah menilainya, tapi ayah Gwen meminta Peter untuk menjauhi Gwen karena bisa menyebabkan bahaya bagi Gwen. Peter pun akhirnya berjanji untuk menjauhi Gwen dan akhirnya ayah Gwen meninggal dunia. Akhirnya juga Dr. Connors juga ditangkap. Peter Parker. He's not alone. Detonate. Yes. T-minus 10, 9, 1. Stop it. Sitting. Leave. Gwen. Di pemakaman ayah Gwen, Peter menghadiri pemakamannya dari kejauhan. Gwen kemudian mengunjungi Peter, kenapa dia tidak datang saat ia berduka. Peter tidak mau menjawabnya, tapi Gwen mengetahuinya bahwa Peter berjanji ke ayahnya agar dirinya aman dan film pun habis. Oke, keren kan film Amazing Spider-Man? Next week kita akan lanjut ke film The Amazing Spider-Man yang gagal menyelamatkan Gwen Stacy ya. Di sini ceritanya agak sedih sih. Kenapa sih Gwen Stacy meninggal?
di Amazing Spider-Man 2. Oke, tunggu ya minggu depan. See ya, adios. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel gue terus supaya gue bisa mengupload film terus. Dan semoga yang menonton channel ini diberi kesehatan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. See ya.